kalau sudah dalam kantong seperti ini 3 bulan ini bisa bertahan. 3 bulan ya? Iya. Bahkan kalau untuk ada yang sampai 1 tahun ya? Iya, kalau untuk habisnya ya tergantung. Salam ngarit pemirsa. Kali ini liputan khusus untuk pakan ya, pembuatan pakan silase daun singkong. Ini daun singkong, dan nanti saya informasikan berkaitan pakan-pakan yang sebenarnya di sini selalu disediakan. Oke pemirsa, ikuti terus. Nah, kalau ini adalah merupakan pakan yang bernama solid ini. Ini bentuknya seperti ini pemirsa, seperti tanah yang di sawah, warnanya hitam kecoklat-coklatan. Ini namanya solid. Dan ini baunya seperti memang karena limbah ya, limbah sawit ya. Sekali lagi ini seperti ini nih. Ini selalu diberikan makan untuk makan penggemukan maupun breeding, gunakan ini kalau di sini. Ya, kalau di sini, tapi secara umum rata-rata untuk penggemukan. Ini namanya solid, bukan bungkil sawit ya. Seperti tanah, warnanya seperti itu ya. Ini merupakan limbah ini. Nah, selanjutnya saya akan lihat pakan yang lain. Ini silase daun singkong yang sudah jadi. Nanti pun saya akan sampaikan berkaitan pembuatannya itu, karena di belakang sedang ada pembuatan silase daun singkong. Kalau ini sudah jadi, warnanya seperti ini. Boleh dikasih garam tanpa air, langsung ditabur. Boleh tanpa garam, artinya hanya silase daun singkong saja. Terus kemudian ini bahan yang lain. Nah, kalau yang ini CGF ini. Ini CGF, pakan untuk breeding dan penggemukan. Nih, warnanya kecoklatan. Kalau harumnya, ini harum harum sekali ini. Ini seperti apa namanya? Kayak ada bau ikan, kayak bau cangkang kerang, ada kayak bau udang, itu kayak bau daging ini. Ini warnanya harum sekali, lembut, kering ini ya. Ini kalau pemberian makannya nanti di mix ketika semua, artinya ketika mau dikasihkan ke kambing ini baru di mix ya. Nah, terus selanjutnya, kalau ini onggok ya, ini onggok ampas singkong seperti sering saya sampaikan, ini seperti ini. Ini ampas singkong apa namanya? Pres ini masih ada basah tapi langsung dimasukkan ke dalam plastik, aman ini. Maupun 4 bulan, 5 bulan sama dengan silase aman. Terus selanjutnya, ini selanjutnya jenjet jagung ya. Jenjet jagung ini di dalam karung kering ini udah di oven nih kalau ini. Karena ini dari perusahaan, belinya sudah di oven. Bentuk warna jenjet jagungnya nanti kayak gini. Ini jenjet jagung. Nih. Ini jenjet jagung seperti ini bentuknya. Ini udah kering mati kalau orang sini ngomong. Sudah di open karena ini belinya di perusahaan jagung ya. Nih, kalau biasanya orang giling jagung itu kan ada kayak gininya. Memisahkan tongkol dengan biji pasti ada kayak gini walaupun masih basah. Nah, itu namanya jenjet jagung. Nah, ini yang dari perusahaan masih kayak gini. Ada menir jagungnya, jagung-jagungnya. Masih ada, ini sering dibuat makan penggemukan maupun breeding ya. Di Lampung ini. Ini silase daun singkong, itu silase daun singkong. Ini jenjet jagung, ini jenjet jagung. Nah, ini silase daun singkong baru, semua ditampung kayak gini. Ada yang terkena panas matahari ini, walaupun tidak gunakan lama ya. Tidak lama, nanti cepat digunakan. Kalau yang di tempat teduh seperti ini nanti berbulan-bulan bahkan bisa setahun. Makanya kalau untuk persiapan jangka panjang menjelang kemarau ini rata-rata memang menimbun segini banyaknya, banyak sekali daun singkong. Nah, ini kita langsung ke proses pembuatan ya. Nah ini pemirsa, berkaitan dengan pengolahan pembuatan silase daun singkong. Mas, cara giling daun singkong itu di tempat atau di ladang, Mas? Di ladang ini. Di ladang? Di ladang ya.
Terus yang bagus untuk pakan kambing itu dengan batang atau hijau daunnya aja? Ya kalau dulu cuman hijau daun, cuma dengan kemajuan zaman sekarang udah ada alat teknologi yang lebih canggih, bisa giling dengan batang dan itu lebih efektif. Masuk sini juga? Iya, ini salah satunya olahan yang digiling sekaligus batangnya ini. Kenapa harus diinjak-injak? Supaya isinya lebih padat dan apabila dalam masa lama untuk dijadikan pakan bisa bertahan lama, tidak mudah membusuk dan tidak mudah roboh dalam plastik. Oh, jadi padat itu biar tidak mudah doyong roboh ya? Iya. Ini ada dikasih garam atau campuran lain, Mas? Enggak, ini cuma manual ini aja, tanpa ada bahan campuran yang lainnya. Kalau untuk mencegah bocor gimana ini, Mas? Kan masih ada batang, gimana ini? Nah, maka dari itu salah satunya yang mengisi di dalam kantong ini harus tahu caranya. Di antaranya sangat berhati-hati supaya dari penggilingan itu, dari batang-batang yang hancur ini jangan sampai menusuk plastiknya. Harus natanya batang jangan sampai di pinggir plastik berarti ya? Jangan sampai. Berarti batang harus lembut ini? Harus lembut sekali. Mesinnya harus bagus ini ya? Bukan bagus. Mesin kasar pemotong cacah, bukan ya? Bukan, ini khusus untuk batang. Ini kalau 1 hektar habis berapa jam untuk giling, Mas? Ya itu juga tergantung dari kelompok yang menggiling. Kalau jumlah orang lebih banyak lebih cepat. Cepat ya? Cepat. Ini tadi lahan berapa satu mobil itu? Ini tadi lahan seperempat. Berapa jam? Sekitar 4 jam. 4 jam? 4 jam ya. Kalau untuk plastik ini namanya plastik apa sih di sini namanya? Ya setahu saya sih ya kantong plastik khusus untuk pakan. Atas dengan bawah tetap berlubang awalnya? Iya tetap berlubang. Belinya meteran? Iya tetap berlubang. Kalau umum ini kan namanya yang sih roll PE ini warna putih. Iya. Roll PE warna putih. Kalau ketebalan tahu nggak? Kalau ketebalan yang tebal yang warna putih ini. Yang hitam jelek? Jelek kalau yang hitam itu. Oh, yang hitam itu katanya sering mudah robek dan bocor ya? Iya. Untuk menahan pakan nggak bisa tahan lama. Ini nanti jadi berapa hari? Ya kalau sudah dalam kantong seperti ini 3 bulan ini bisa bertahan. 3 bulan ya? Iya. Kalau untuk ada yang sampai 1 tahun ya? Iya. Kalau untuk habisnya ya tergantung dari jumlah kambing yang dikasih makan. Masnya namanya siapa, Mas? Saya namanya Sunario. Sunario? Iya. Ini kalau kayak gini upah harian atau borongan? Ini harian ini. Harian? Harian. Di sini sehari berapa orang satu? Ya. Ada 80, 100? Sekisaran 80 itulah. 80, 100 tergantung dari pekerjaannya. Kalau pekerjaannya berat ya ada tambahannya lah. Ada tambahannya ya. Coba sih ini daunnya kayak apa? Daun singkong ini. Nah, ini singkong racun atau singkong enak? Singkong racun ini. Ini? Ya, yang namanya singkong Asesa sama singkong Thailand. Racun ya? Iya. Semua di sini daun singkong gunakan singkong racun semua ya? Iya, kebanyakan. Nggak ada yang. Tapi kalau sudah kayak gini nggak mabok? Gimana? Dikasihkan kambing nggak mabok 1 minggu? Nggak apa-apa. Aman? Aman, dijamin aman. Oke Mas, dilanjutkan ya Mas ya. Oke. Nah ini pemirsa, ini yang ada di plastik jenjet jagungnya, bentuknya seperti ini, kayak pasir nih. Ini sudah kering mati karena dari pabrik ya. Sekali lagi ini kering mati jenjet jagung, bentuknya kayak gini. Kalau pemirsa pengen tahu nama jenjet jagung dan bentuknya seperti ini. Untuk mempersiapkan semua hal untuk pakan kambing kalau di Lampung itu memang yang paling utama sekali lagi ya daun singkong, jenjet jagung, terus CGM, onggok namanya atau ampas singkong, terus kemudian kalau solid belum tentu semua peternak menggunakannya. Solid itu kalau di tangan bau bisa lama hilangnya.
Itu kalau solid ya. Kalau solid umumnya untuk penggemukan, bukan untuk breeding. Walaupun untuk breeding bisa. Artinya kalau di sini untuk penggemukan. Berkaitan dengan komposisi, racikan, pakan, berapa sih sebenarnya penggunaannya dalam sekali pemakaian, atau ya anggaplah gitu ya. Kalau seumpamanya untuk daun singkongnya adalah 10 kilo. Ini contoh ya, pemberian daun singkong 10 kilo, maka jenjet jagungnya itu 5 kilo. Terus kemudian ampas singkongnya itu bisa sama-sama dengan daun singkong 10 kilo, bisa sampai 15 kilo. Terus kalau ini untuk breeding ya, untuk sekalian untuk breeding dan penggemukan bisa sama. Ini kalau saya batasannya adalah batasan minimal untuk breeding. Jadi terus kemudian kalau dipakai solidnya itu cuman 2 kilo saja. Terus kemudian CGF-nya hanya, kalau per 10 kilonya daun singkong itu CGF-nya hanya 1 kilo. Kalau kemudian di peternak di lain daerah Lampung tidak ada CGF, tidak ada daun singkong, gunakan daun-daun seadanya di lingkungan Anda dengan memanfaatkan daun atas itu kan tidak mudah busuk ya. Yang dari pohon-pohon itu bisa tidak mudah busuk, dibikin seperti ini tanpa ada campuran pun nggak masalah. Nanti begitu mau diberikan ke kambing bisa dicampur, atau kalau ini kan ngomong silase ya, atau saat Anda membuat fermentasi. Fermentasi itu adalah pemberian prebiotik seperti E4 apa sebagai membuat bakteri pengurai, menambah kandungan gizi, itu bisa. Kalau berkaitan E4, berapa sih per tonnya, nanti kan di botol itu ada penggunaan caranya. Tetap dikasihkan menggunakan air. Tetapi kalau untuk fermentasi silase itu tanpa air sebenarnya. Kalau fermentasi kan pasti ada basah karena sebab air ya. Itu boleh nanti fermentasinya yang sederhana aja, dikasih daun, dikasih E4, dikasih bekatul, dikasih bahan-bahan yang memanfaatkan di sekitar Anda yang potensinya berbeda dengan ada yang di Lampung Tengah gitu kan. Pada umumnya di Lampung di sini silase bukan fermentasi, dan cara mixnya pembuatan pakannya itu ketika nanti mau dikasihkan ke kambing itu baru diaduk satu bahan satu dengan bahan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan konsentrat segar gitu kan, bukan fermentasi tapi konsentrat segar. Karena cenderungnya konsentrat segar atau pengaduan secara mendadak saat akan diberikan ke kambing itu lebih fresh, lebih bagus, baunya sering lebih enak, terus kambing juga suka. Berbeda dengan fermentasi. Fermentasi itu kan pencampuran bahan banyak menjadi satu dan ditutup di dalam plastik atau tong gitu kan. Dan rata-rata kambing tidak suka, tidak terbiasa kalau di Lampung seperti itu. Karena lebih rumit pembuatan fermentasi, lebih mudah silase dan saat mau pemberian pakannya. Nah, cara untuk mengikat tali agar supaya tidak terjadinya kebocoran ini cuman kayak gini. Nih, cuman kayak gini. Terus ini diikat seperti itu, nanti ditali dengan tali rafiah atau dengan tali karet ini, dalnya kayak gini. Nah, kalau seumpamanya ngisinya tidak padat, ini contohnya seperti ini nih. Ngisi tidak padat ini artinya plastiknya tidak bisa berdiri tegak kokoh. Ini seperti ini, harus ditali seperti itu harus dicagak kan. Ini karena sebelah sisi sebelah sini tidak padat dan menjadikan tempat ini doyong ya, atau menyerong ke sebelah dan bisa ambruk gitu ya, roboh dan nanti susah dibenarkan gitu kan. Maka lebih baik ditali seperti itu untuk mencegah ini roboh. Nah, kalau pemberian pakan di Lampung itu secara umum dan menyeluruh rata-rata sama. Ini untuk diberikan ke kambing itu paling pagi
kurang lebih jam 7, nanti siang jam 1 gitu kan. Terus kemudian kalau sudah jam 1, yang ketiga adalah jam 4 sore. Jam 4 sore diberikan biasanya menjelang maghrib atau maghrib masih ada. Malam itu ada yang memberikan, ada yang tidak. Rata-rata itu. Tapi yang wajib itu 3. Nah, untuk penggemukan itu sekali lagi ya, penggemukan itu kuncinya di pakan. Semakin banyak pemberian pakan, semakin efektif dan bagus. Gitu kan. Kalau untuk pakan silase itu tidak menyebabkan kambing itu majir, ya, jarang majir. Itu. Dan di sini rata-rata semuanya tidak pernah mengalami majir dan rata-rata produksi susunya bagus. Walaupun untuk breeding tetap tidak bisa meninggalkan pakan hijauan. Nah, hijauan di sini bukan rumput, cuman silase daun singkong. Walaupun rumput bisa 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 3 kali pemberian pakan breeding kalau teman-teman itu fokus di ternak ya. Nah, ini saya harapkan menjadi ilmu, informasi yang tepat, yang baik. Terus kemudian teman-teman itu semakin yakin bahwa ternak kambing itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu juga yang mudah. Di mana ada kemauan, ada niat, ada terus prinsip kita itu untuk berusaha, ada keyakinan, ada doa, semuanya kita gunakan, insya Allah mudah-mudahan peternak semuanya sukses. Terima kasih, salam ngarit.